Shalom saudara, malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang malam hari ini renungannya adalah berjudul Selesai Terhadap Diri Sendiri. Saudaraku sekalian, masih di dalam suasana di mana kita banyak waktu di rumah oleh karena lockdown atau karantina. Namun saudara, biarlah waktu yang banyak ini kita bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini judulnya adalah sekali lagi selesai terhadap diri sendiri. Saudaraku sekalian, apa artinya selesai terhadap diri sendiri? Seorang yang selesai terhadap diri sendiri bisa dibilang dia dewasa rohani. Dia siap menghasilkan generasi yang baru. Karena seorang yang selesai terhadap diri sendiri, dia seseorang yang tidak lagi memikirkan kepentingan diri sendiri. Di dalam pikirannya adalah bagaimana bisa membahagiakan, menolong, dan hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Saudaraku sekalian, itu sebabnya biarkan malam hari ini kita coba merenung. Sudahkah hidup kita ini selesai terhadap diri sendiri dan kemudian mulai belajar memikirkan kepentingan orang lain, sehingga melalui kehidupan diri kita ada generasi yang baru, ada orang-orang yang kita tumbuh dan dewasakan. Saudaraku sekalian, kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan ini dapat saya bacakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Saudaraku, tentu tidak mudah kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi saudaraku, jikalau kita dewasa secara rohani alias mati terhadap kepentingan diri sendiri, maka kita akan bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini, di mana kita mencari keuntungan untuk orang lain. Saudaraku sekalian, sebagai contoh sederhana, bila ada seorang mama yang kemudian di dalam hidupnya, saudaraku sekalian, bersaing dengan putrinya yang remaja dalam hal berpakaian misalnya, dalam hal bersolek misalnya, maka mama ini belum dewasa secara rohani. Demikian juga bila mana ada seorang ayah, saudaraku, yang bertengkar karena hal-hal yang sepele dengan putranya yang mulai bertumbuh dewasa, di mana mereka bertengkar hanya gara-gara bermain game PlayStation misalnya. Nah, orang tua atau ayah seperti ini belum siap untuk saudaraku mendewasakan putranya. Saudaraku, bila mana seorang pimpinan perusahaan yang iri dengan bawahannya, yang tidak merasa aman dengan bawahannya, maka perusahaan ini tidak akan bisa bertumbuh, berkembang dengan pesat. Perusahaan ini akan mandek, perusahaan ini akan tetap kerdil. Oleh karena pemimpinnya tidak bisa menghasilkan generasi yang lebih baik. Pemimpinnya, saudaraku sekalian, mungkin bisa menasihati. Tetapi pada dasarnya pemimpin seperti ini akan memperdayakan bawahannya, bukan memberdayakan. Mengapa saudaraku sekalian? Oleh karena seseorang yang belum dewasa, belum selesai terhadap dirinya sendiri, hatinya ada kekosongan. Dan itu ibarat spon, saudaraku. Spon akan menyerap air yang ada di sekitarnya. Spon yang kosong di dalam akan menyerap air yang ada di sekitarnya. Walaupun mungkin spon ini tidak ingin menyerap, tetapi kekosongan di dalam spon ini berakibat dia secara otomatis, secara hukum alam akan menyerap air di sekitarnya. Demikian juga dengan setiap kita yang tidak selesai terhadap diri sendiri. Maka saudaraku sekalian, otomatis kita kemudian saudara akan memanfaatkan orang lain. Kita mau melayani, tetapi sebenarnya saudaraku kita ingin dilayani. Kita tidak ingin berkorban untuk orang lain. Kita mungkin berkhotbah atau menasihati untuk berkorban, tapi kita sendiri tidak mau berkorban.
Itulah sikap hati kita yang belum mati atau belum selesai terhadap diri sendiri. Tuhan Yesus mengistilahkan ini dengan mati seperti biji gandum. Saya akan bacakan firman Tuhan itu. Di dalam Yohanes 12 ayat ke-24 dikatakan, aku berkata kepadamu. Ini Yesus yang berkata, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Seseorang yang mati, seseorang yang ditanam, dia akan menghasilkan banyak buah. Seseorang yang selesai terhadap diri sendiri, Yesus katakan ibarat biji gandum yang jatuh ke dalam tanah. Dia akan mati dan kemudian tumbuh dan menghasilkan banyak buah. Itulah tujuan hidup kita. Mari kita renungkan, saudaraku sekalian. Sudahkah hidup kita mati terhadap kepentingan diri sendiri? Sudahkah kita selesai terhadap kepentingan diri kita sendiri? Malam hari ini, saudara, mari setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita belajar mati terhadap diri sendiri. Kita menjadi dewasa dan supaya melalui kehidupan kita ada banyak buah, ada banyak generasi yang tumbuh di sekitar kita. Semoga kita disadarkan dan hidup kita mati dan menghasilkan banyak buah. Amin. Tuhan Yesus